Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'd, ibadallah, kaum muslimin dan juga kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang kembali mengumpulkan kita semuanya dari tempat yang berbeda-beda, dengan jarak yang berbeda-beda, namun semuanya disatukan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun berharap kepada Allah, hati kita pun sama, bersatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tujuan kita sama, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Rabbul Alamin. Dan jika kita mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW itu bersabda, kata Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh orang yang beriman kepada Allah atau ruh manusia itu seperti junud, yakni bala tentara yang bersatu di dalam pasukannya masing-masing. Kata Rasulullah SAW, beliau kemudian mengatakan, wa ma ta'arafa minha i'talaf. Dan setiap ruh yang berjumpa dengan ruh lain dari pasukan yang sama, maka mereka pasti bersatu, bergabung bersama-sama. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ma tanakara minha talaf. Dan kalau dia berjumpa dengan ruh dari pasukan yang lain, maka dia tidak akan pernah bersatu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita wajib berbahagia ketika berada di tempat seperti ini bersama saudara-saudara kita. Mudah-mudahan itu isyarat bahwa kita berada di satu barisan yang sama, di satu pasukan yang sama, dan ruh kita bagaikan pasukan atau tentara-tentara dari pasukan atau kelompok yang sama. Dan kita berharap juga kepada Allah bahwa kita tidak pernah disatukan dengan ruh yang lainnya. Karena jika kita bersatu dengan ruh yang lainnya, artinya kita bagian dari mereka. Paham maksudnya? Sehingga tidak ada dan tidak akan pernah ada seorang ahlul iman bisa cocok, dekat, bersatu dengan mereka-mereka yang banyak kemungkarannya, bahkan lemah keimanannya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya berkumpul dengan ahlul maksiat untuk mendakwahi mereka, maka jiwanya tidak bisa berbohong. Sejatinya ruhnya serupa dengan ruh-ruh mereka. sehingga dia bisa tenang berada di tengah-tengah tempat maksiat
sehingga dia pun bisa tenang berkumpul dengan ahlul maksiyah. Ya. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa dakwah itu bagaimana bisa sampai kalau kita tidak mendekat? Ya, betul tidak jemaah? Bagaimana bisa mereka tahu kebenaran jika tidak kemudian kita mendatangi mereka? Maka ini jamaah rahmatillah Allah, syubhat yang munculnya dari syaitan. Karena dakwah bisa dilakukan dengan cara apapun. Bagaimana caranya kita mengingatkan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh mereka? Banyak cara untuk bisa menyampaikan kepada mereka. Tidak harus di tempat maksiat. Betul tidak jemaah? Antum sepakat? Baik. Dan tempat terbaik untuk menyampaikan kebenaran adalah rumah Allah. Yang benar, ajak mereka untuk datang ke rumah Allah. Bukan kemudian kita datang ke mana? Ke tempat maksiat. Karena sekarang banyak manusia-manusia yang membuat kemudian dakwah itu betul-betul berada dalam mara bahaya. Kenapa? Karena mereka berdalih demi dakwah bahwa mereka harus mendatangi dan berada di tempat kemaksiatan. Siapa yang menjamin bahwa Allah kemudian mewafatkan mereka dalam keadaan yang baik? Atau justru mereka wafat di tengah-tengah apa? Ahlul maksiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kita masuk atau lanjutkan pembahasan kitab kita atau kitab Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala Al-Kabair. Dan kata Al-Kabair ini digunakan untuk merujuk kepada satu perkara saja, yaitu dosa-dosa besar. Dan tidak digunakan untuk perkara-perkara besar yang lainnya. Adapun perkara besar yang lainnya disebut dengan kibar. Apa? Kibar. Adapun kabair khusus dosa. Ana kemarin mendengar satu orang mengatakan begini, insya Allah kita akan kedatangan ustadz-ustadz kabair. Apa maksudnya sih, Mah? Iya. Ini bahayanya kejahilan. Iya, ini bahayanya kejahilan. Bayangkan coba, ustadz-ustadz kabair. Nasallallahu salamatan alaihi. Iya, Anda dengar sendiri. Yang benar adalah ustaz-ustaz kibar, bukan kabair. Allah Ustaz. Nah, kabair atau dosa-dosa di antara dosa-dosa besar yang kedua yang disebutkan kemarin dan kita sudah sempat singgung beberapa perkara tentangnya. Itu adalah al-qatlu, membunuh. Dan kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi yang dibunuh, ketika mereka masih dalam keadaan bayi yang disebut dengan mau'udah, khususnya bayi perempuan, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa apa mereka dihilangkan nyawanya oleh kedua orang tua mereka. Dan pembunuhan bayi tidak ada bedanya dengan membunuh orang dewasa. Keduanya sama-sama besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sempat singgung pembahasan tentang itu. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala menyebutkan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Ijtanib artinya jauhi, tinggalkan dan jauhi. Ijtinab itu bukan hanya saja meninggalkan tapi menjauhi. Adapun meninggalkan itu tark, meninggalkan. Tapi kalau ijtinab itu disertai dengan menjauhi. Jangan dekat-dekat dengan 7 dosa yang membinasakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu, sudah hafal hadis ini insyaallah taala. Dosa yang pertama ini, yang pertama apa? Syirik. Yang kedua apa?
Durhaka enggak, dalam hadis itu bukan itu. Sihir atau membunuh? Sihir. Dan kemudian di antaranya Rasulullah SAW mengatakan qatlun nafs allati harramallah, menghilangkan atau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, mubiqat ay muhlikat. Yang dimaksud dengan mubiqat adalah perkara yang menghancurkan, membinasakan. Dan itu akan terjadi, kebinasaan itu akan terjadi di dunia dan juga di akhirat. Bahkan nanti ada hadis-hadis yang disebutkan Al-Imam Az-Zahabi yang menunjukkan kebinasaan seseorang yang membunuh sebelum akhirat. Nanti kita sebutkan. Tapi yang harus kita pahami bahwa dosa-dosa 7 ini itu adalah dosa yang mendatangkan kebinasaan bagi orang yang melakukannya di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah membunuh, menghilangkan jiwa yang diharamkan untuk dihilangkan. Kita sudah panjang lebar mengatakan ada yang kemudian boleh dihilangkan nyawanya karena sebab-sebab syar'i atau bihukukil Islam, bihakil Islam. Baik. Kita lanjutkan jemaah rahmatullahi Allah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga mengatakan atau menyebutkan satu riwayat hadis yang lainnya. Ketika beliau yakni sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seingat ana ini hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu jamaah rahmatillah Allah, itu di antara ahli apa di antara para sahabat? Ahli Quran. Ahli Quran, bukan hanya tafsir. Tafsir iya, tapi juga beliau ahli qiraah. Jelas? Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Masya Allah. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatillah Allah, beliau meninggalkan ibadah sunnah seperti puasa, seperti kemudian beberapa ibadah sunnah yang lainnya min ajlil Quran, karena Al-Quran Al-Karim. Ketika beliau ditanya kenapa tidak puasa sunnah, kata beliau li'anna as-sauma yud'ifuni, karena saum itu melemahkan diriku. Min qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran. Kita juga sama ya. Kalau puasa sunnah kita lemah membaca Al-Quran? Cuma dijawab. Hah? Tidak. Atau mungkin kalau kita puasa nggak puasa? Sahih. Tapi yang ingin Anda sampaikan bahwa meninggalkan sebagian ibadah untuk istiqomah di salah satu ibadah itu adalah perkara yang diperbolehkan di dalam Islam. Jadi jangan sampai kehilangan atau rugi 2 kali. Ini tidak dapat, itu tidak dapat. Kalau mau pilih salah satu yang kita sanggup istiqomah di atasnya. Puasa sunnah. Meskipun Quran pasan. Pilih salah satu. Dan itu yang dilakukan sebagian sahabat Rasulullah SAW. Nah, dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, Rasulullah SAW ditanya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, ayyudz dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi siapa? Bukan di sisi makhluk. Dosa besar itu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Catat itu jemaah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menghukumi dosa itu sebagai dosa besar menurut siapa? Menurut dirinya. Dan ini sebuah kesalahan dan ini sebuah dosa. Jika kita menilai dosa itu menurut kita, tapi yang benar menurut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disebutkan Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Apa artinya jemaah? Engkau
menjadikan bagi Allah niddan. Tulis niddun, jamaknya andad. Andad artinya apa? Mana aslinya bukan sekutu, tapi apa? Mathil itu apa? Sosok-sosok yang serupa dengan Allah, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi engkau mengangkat bagi Allah sosok yang engkau setarakan dengan Allah. Itu makna dari kata nid. Jamaknya apa? Andad. Jamaknya apa? Andad. Ya. Baik. Yang dimaksud oleh Nabi adalah engkau mendatangkan tandingan bagi Allah, padahal kata Nabi wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan dirimu. Jadi sebetulnya Nabi itu sedang mengajak kita untuk berpikir, pakai akal. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal kata Nabi, Allah yang menciptakan dirimu, bukan yang lain. Makanya jamaah rahmatillah Allah, muwahhid itu salah satu sifat mereka apa? Mereka salamatul akli, mereka akalnya selamat. Orang musyrik akalnya pasti fasid, orang musyrik akalnya pasti rusak. Pasti. Makanya jangan aneh dengan kelakuan orang musyrik. Mus-mus kieu nanti bawa apa, misalkan menghanyutkan apa. Betul tidak? Kalau datang ke wilayah tertentu pakai daun apa di telinganya misalkan, atau yang semisalnya, karena akal mereka rusak orang musyrik itu. Adapun mukmin muwahhid tidak, karena mereka sadar saya tidak bisa menyekutukan Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan siapa? Allah. Antum coba, yang diciptakan antum siapa? Antum? Allah. Apa buktinya? Hah? Gak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Makhluk tidak mungkin mereka diciptakan. Coba anda mau tanya, telur. Siapa yang tukang telur di sini jemaah? Ada? Gak ada. Anda mau tanya, telur itu isinya ditutup sama apa? Cangkang. Ada yang bisa masuk ke dalam? Ada yang bisa keluar? Lantas kenapa bisa jadi ayam? Al-Imam Asy-Syafi'i atau Abu Hanifah, antara mereka berdua itu mengatakan, ini siapa yang menjadikannya jadi ayam? Ditanya satu-satu, sebutkan siapa yang menciptakan ini. Gimana caranya? Makhluk, gak mungkin. Akal gak bisa terima. Maka gak ada jawaban lain selain siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, endog gue lah, antu pas nyeplok endog mikir gitu. Iku maha caranya. Keluar tiba-tiba celuk ayam. Padahal pas digoreng apa bentuknya? Cairan. Kuning putih. Jadi ayam kumaha carana? Karena Allah yang menciptakan. Itu orang beriman. Sudah, antum gak usah repot-repot lah mikir gini Ustadz. Ya tekieu carana. Karena terjadi ini apa ini? Ya, hatta bayi yang di dalam rahim seorang wanita pun, kenapa bisa jadi wujud manusia? Kumaha carana? Ada tulang, ada mata, ada otak, dari mana? Ada programnya di perut? Nggak ada. Softwarenya ada. Allah yang menciptakan. Makanya merupakan dosa yang paling besar ketika kita menyekutukan Allah, padahal Allah yang menciptakan kita. Sudah, gak usah jauh-jauh mikirnya. Dosa besar, titik. Sama seperti begini jemaah. Antum, rumah antum dimasuki orang, kemudian orang ini berbuat sesukanya, antum ridha? Kenapa? Karena rumah itu milik saya yang bangun. Mau apa? Nah, antum sedang melakukan perbuatan yang kurang lebih mirip jika antum menyekutukan Allah. Mikir makanya. Tapi masalahnya orang musyrik itu tidak apa? Gak bisa mikir. Akal mereka rusak. Boleh nggak mengatakan seperti itu, Jam? Nah, coba anda mau tanya, orang musyrik akalnya rusak boleh tidak? Zat? Bisa jadi. Kok bisa jadi? Pasti orang musyrik itu akalnya rusak, dan Allah yang mengatakannya.
Betul tidak? Jamaah? Ya nah maralotot kieu jamaah. Warak, Masya Allah. Oh, buka puasanya mantap berarti. Masya Allah. Allah bahkan menggambarkan kerusakan otak mereka, akal mereka itu dengan binatang. Alas. Bahkan lebih buruk dari binatang akalnya. Ini harus diingatkan jemaah. Agar apa? Agar kita nggak tertipu. Makanya aneh kalau ada orang tertipu oleh orang musyrik. Itu sama saja tertipu oleh orang yang nggak punya akal. Dan gak jarang yang tertipu apa? Titelnya berjejer depan belakang. Betul. Doktor, profesor, doktor ini itu segala macam belakangnya masih aya keneh. Tapi percaya sama kemusyrikan. Rusak sudah. Gelarnya tidak ada gunanya. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua kemudian kata Rasulullah SAW apa? Coba dibaca. Ya ada bukunya kan? Antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersama dirimu. Artinya mengurangi jatah nafkah. Kalau anak saya banyak, makan saya gimana? Makan kita bagaimana? Kemudian dibunuhlah. Dengan cara apa? Banyak cara. Salah satunya dengan apa? Atau kemudian menghalang-halangi terjadinya janin, itu juga sama. Itu juga tidak boleh, itu juga sama. Kalau tidak ada uzur, kalau tidak ada, dan yang menjadikan alasan adalah karena rizki, maka hukumnya sama. Saya nggak mau punya anak, kenapa? Saya nggak sanggup menafkahinya. Iya. Padahal yang ngasih nafkah siapa, Pak? Yakin? Hah? Nah, antum ngeluarkan duit tunggal bulan. Kenapa? Enggak, anda mau tanya. Yang ngasih nafkah siapa? Allah katanya kan. Kenapa antum yang ngasih duit tiap bulan? Allah yang menggerakkan siapa? Karena antum nyari apa yang sudah disediakan Allah dari nafkah dan rizki. Antum wasilahnya. Rizki itu enggak turun dari mana? Langit, betul? Jemaah. Tapi mungkin nggak turun dari langit gitu. Enggak, maksud anak emas gitu, perak keluar. Mungkin tidak? Antum ya Allah, masa nggak mungkin jamaah? Mungkin tidak? Kenapa berubah? mungkin turun. Pernah terjadi? Kapan? Hah? Manawas? Mumtaz, Masya Allah. Pernah turun rezeki dari langit, dari surga bahkan. Iya, Bani Israel. Tapi sayangnya Bani Israel mendustakan, tidak bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan itu. Selesai, mereka dilaknat oleh Allah. Dan kemudian tidak ada lagi yang seperti mereka. Nabi memerintahkan kita nyari, Allah memerintahkan kita nyari. Taib, jangan dibunuh. Kemudian yang ketiga yang menjadi dalil pembahasan kita, atau itu yang menjadi dalil pembahasan kita jemaah. Yang tadi membunuh anak, pembunuhan, dosa setelah kemusyrikan yang disebut oleh Nabi. Setelah apa? Kemusyrikan. Dan yang terakhir, dan ini yang harus dikhawatirkan zaman sekarang, wa antuzani halilata jarika. Engkau menzinahi wanita yang halal untuk digauli oleh tetanggamu, artinya menzinahi istrinya. Iya. Dan ini sangat sekarang. Kenapa sangat mungkin? Jemaah. Aduh, tergoda, Masya Allah bahasanya. Tergoda. Iya. Coba anda mau tanya. Kenapa bisa terjadi? Waduh, tekanan ekonomi. Gak ada hubungannya sama tekanan ekonomi nih. Ini tekanan syahwat yang benar. Hah? Apa? Akses maksudnya begini jamaah. Karena masing-masing tidak menjaga diri dari yang diharamkan. Yang perempuan tidak menjaga auratnya, yang laki-laki tidak menjaga pandangannya.
terjadilah apa yang terjadi. Terlebih ada media sosial, bisa apa? Bisa apa jemaah? Bisa komunikasi, dan itu yang memperburuk semuanya. Dan anehnya banyak laki-laki yang bisa tenang, istrinya lagi ngobrol sama laki-laki bukan mahram. Itu siapa deh? Oh ini teman SMA dulu. Aduh. Dayuth. Nanti kalau sudah kejadian nyesal. Yang salah siapa? Suaminya. Makanya jadi suami itu punya kehormatan dan punya kecemburuan. Jangan jadi dayuth. Lihat istri sepeda-sepedahan sama teman-temannya senang. Betul tidak jemaah? Pakai baju olahraga ngabring naik sepeda. Betul? Kadang ada bapak-bapaknya lagi ikut. Suaminya bilang apa? Fi amanillah ya dek ya. Allah Ustaz. Sahih, hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai teleponnya, dia berangkat sama laki-laki. Haula wala quwata illa billah. Padahal kemudian mungkin terjadi perzinahan, dan itu dosa besar setelah pembunuhan dalam hadis ini. Makanya cukup jemaah, cukup antum ya terus-terusan membiarkan keluarga itu berhubungan dengan media mereka, dengan orang lain. Maksudnya dengan laki-laki maksudnya. Karena jangan sampai kemudian antum keluar rumah maka ada laki-laki yang lain yang masuk ke dalam rumah. Dan yang paling dekat siapa? Tetangga. Apa dosanya menzinahi tetangga? Setara dengan apa? Setelah kemusyrikan, setelah pembunuhan, kemudian dalam hadis yang lain Nabi bilang apa? Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa sih? Ya jamaah. Antazniya bi asyarati niswatin, engkau berzina dengan 10 perempuan, itu jauh lebih ringan dibandingkan menzinahi 1 istri tetanggamu. Itu mah 10 gitu maksudnya. Iya, itu cara berpikir apa itu? Syaitan. Iya. Gitu mah 10 ya lebih ringan, ya udah. Asal jangan sama tetangga saja. Dan kita selalu diajak berpikir begitu jamaah. Kia dosa besar mah berarti kalau begini nggak apa-apa. Ini lebih ringan, nggak ada masalah. Kembali kepada penjelasan awal, dosa itu kecil ataupun besar, dua-duanya apa? Dosa. Ujungnya di mana? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan coba. Kalau sekali-sekali gimana? Nggak boleh. Kalau kejerumus sekali ada kemungkinan kembali? Belum tentu. Makanya jangan coba-coba. Jangan coba-coba berbuat dosa. Kalau kecoba, cepat-cepat kembali bertobat kepada Allah. Jangan tenang. Antum ada mungkin tahu sekarang ini, ada 1 orang bekas imam Masjidil Haram. Betul? Gak sudah disebutkan namanya, sudah. Sekarang menghalalkan semua yang diharamkan dalam Islam. Kenapa? Coba-coba. Bermudah-mudahan dengan apa? Dengan perempuan awalnya. Itu yang terjadi sekarang. Jangan coba-coba. Itu imam Masjidil Haram. Kita apa? Imam Uswatul Hasanah. Aduh. Komo gitu. Lebih nggak boleh coba-coba. Itu yang terjadi kepada mereka yang kita anggap bahkan sebagai ulama. Bahkan ada yang sampai tidak kembali lagi kepada Islam karena dia menikahi wanita kafir. Abdullah Al-Qasimi, dulu julukannya itu Syekhul Islam zaman ini.
Mati dalam keadaan murtad, bahkan ateis, tidak percaya adanya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Ketemu di satu tempat tidak sengaja dan dia mempersilahkan perempuan itu untuk bertanya. Wanita kafir. Selesai. Makanya jangan coba-coba. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah Allah. Kemudian jemaah rahmatullah Allah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis lain. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim berjumpa dengan membawa pedang, berjumpa maksudnya berduel, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di mana? Di neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, kalau pembunuh wajar." Betul tidak? Fama balul maktul, lantas apa urusannya orang yang terbunuh? Kok dia masuk neraka juga? Apa jawaban Rasulullah SAW? Li'annahu kana harisan ala qatli akhi. Karena dia sebelum meninggal, dia punya tujuan apa? Untuk membunuh saudaranya. Cuman dia yang kalah. Bahkan ketika menjadi korban pun di dalam pembunuhan, jika awalnya dia berniat membunuh saudaranya, maka dia pun masuk ke dalam neraka Allah. Karena dosanya niat, bahkan niat membunuh saja membuat seseorang masuk ke dalam neraka. Dan yang harus kita ingat jemaah rahmatillah Allah, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ini sebagai seorang muslim itu dilarang untuk mengarahkan besi kepada saudaranya. Paham maksudnya, Pak? Antum kalau lagi kurban, biasanya nyerahin pisau bagaimana? Doh, biasanya ujungnya di kieu dia. Betul tidak? Itu boleh nggak? Nggak boleh. Bagian yang tajamnya harus dibalikkan. Karena menunjuk saja dengan besi atau begini misalkan, akhi fulan teh di mana? Pakai pisau tuh belah ditu. Itu tidak boleh. Apalagi jika tujuannya untuk mengancam. Awasnya macam-macam, pakai bedog. Gak membunuh tapi cuma ngancam aja, pakai besi. Boleh tidak? Apa alasannya jamaah rahmatullah Allah? Apa alasannya coba? Gak boleh, bahkan menunjuk saja gak boleh. Tahu terancam apa? Saudaranya takut, muncul ketakutan. Tulis hadis dari Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih sebelum azan. Masya Allah, pas. Tulis dulu aja. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Tidak boleh salah seorang dari kalian menunjuk kepada saudaranya dengan senjata, dengan benda tajam. Karena kata Nabi, fahuwa la yadri atau fa innahu la yadri, karena seseorang tidak tahu. La'alla syaitan yanza'u fi yadihi fayaqau fi hufratin minan nar. Bisa jadi syaitan itu menggerakkan tangannya, kemudian dia berakhir di dalam neraka atau kubangan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ingin nusuk atau tiba-tiba ditebaskan begitu saja oleh syaitan, sehingga akhirnya dia, orang yang memegang senjata itu, terjerumus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu untuk mencegah kemungkinan yang paling buruk, apa? Pembunuhan. Makanya kalau marah jangan bawa-bawa senjata tajam. Biasanya kalau ngamuk, marah, minta apa biasanya sama keluarga? Mana bedog, mana? Jangan dikasih. Awalnya tidak berniat membunuh, namun kemudian syaitan bermain. Dan ini catat baik-baik. Coba diulang hadisnya. Wah, teka catat Ustaz. Catat nggak? Sebutkan. Bukan yang di belakang, antum. Fadhal. Tidak boleh salah seorang dari kalian menunjuk
saudaranya dengan mendatangi. Sahih. Karena seorang tidak tahu bisa jadi syaitan yang menggerakkan sehingga dia terjerumus pada jurang neraka Allah. Ahsan, itu artinya. Sekarang bahasa Arabnya. Yang nulis, untuk menulis atau dapat informasi? Ayo, fadhal baca. La yushiru ahadukum ila akhihi bisilahi fa innahu la Yadri. ahadukum la'alla asyaitana yanzi'u fi yadihi fa yaqau fi hufratin minan nar. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, kita berhenti untuk azan dulu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah min ba'd. Nah, ahibati fillah wa ikhwani fid din. Kita lanjutkan jemaah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis yang lainnya. Dan ini yang Anda maksudkan tadi, bahwa ini adalah di antara bentuk kebinasaan mereka yang membunuh, mereka yang menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram." Bahwa seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kelapangan dari agamanya. Artinya dia tidak terhalang dari kebaikan. Agama Islam tidak terhalang dari hidayah. Ma lam yatanadda bidamin haram, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Meskipun pentahqiq kitab yang ada di tangan antum itu mengatakan bahwa beliau mengatakan lam ajid al hadits bihadzal lafaz, saya tidak menemukan hadis seperti lafaz ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. Namun diriwayatkan dalam Al-Musnad karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwa ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, laisa min abdin yalqallah dar bismillah alhamdulillah. Saya mana tadi jemaah? Laisa min abdin, ada di kitab antum, yalqallaha la yusyriku bihi syai'an ma lam yatanadda bidamin haram illa dakhala min ayyi abwabil jannati syi't aw sya'. Tidak ada satu orang hamba pun yang berjumpa dengan Allah tidak menduakan Allah dengan satu apapun dan kemudian dia tidak menumpahkan darah yang haram, melainkan dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Mafhum mukhalafahnya kata para ulama bahwa jika dia menemukan atau menumpahkan darah yang haram, apalagi dia kemudian menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak punya kemudahan untuk masuk surga dari pintu yang mana saja. Terlebih kemudian jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain yang paling bawah di dalam footnote-nya, lan yazalal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama, bahwa seorang mukmin akan tetap lapang agamanya, mudah kebaikan untuk dirinya, mudah hidayah untuk dirinya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Makanya orang yang membunuh itu sulit kata para ulama untuk kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Makanya jangan menumpahkan darah. Ya, jangan menumpahkan darah. Dan kalau antum perhatikan hadis pembunuh berapa? Dan kemudian genap menjadi 100 gara-gara apa jemaah? Karena pembunuhan yang dia lakukan, sehingga menghilangkan nyawa satu lagi pun gampang. Paham maksudnya? Jadi bagi mereka yang pernah membunuh, maka kembali kepada jalan yang hak itu tidak akan mudah. Bisa, tapi tidak mudah. Dan ini kehancuran di dunia. Seseorang bisa jadi tidak pernah kembali kepada Islam yang benar ketika dia pernah membunuh. Ya, tapi semua kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana mau tanya, ada sahabat yang dulu pernah membunuh kemudian masuk Islam?
kemudian jadi manusia terbaik di dalam Islam? Hah? Terus Khalid bin, terus Hamzah, terus hah? Wasir, Wahsy, betul. Terus ya banyak disebutkan, banyak. Abu Sufyan. Terus mereka melakukannya dalam keadaan Islam atau dalam keadaan musyrik? Beda jemaah, beda. Tapi bagi mereka yang muslim, mukmin, kemudian membunuh, Allah menyempitkan agamanya. Makanya jangan pernah mencoba untuk apa? Membunuh. Kemudian jemaah rahmatullah Allah, kita lanjutkan. Ini masih banyak hadisnya. Hadis yang berikutnya jemaah rahmatullah Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. La tarji'u ba'di kufara, janganlah kalian kembali kufur setelah aku tidak ada, kata Nabi. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana kalian akan memenggal leher sebagian dari kalian yang lainnya. Atau kalian akan saling membunuh satu sama lain, kata Rasulullah SAW. Dan itu yang terjadi kemudian setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada. Kaum muslimin membunuh sebagian saudaranya yang lain. Jemaah, setelah Nabi tidak ada. Iya, bahkan diawali dari zaman siapa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya, sahabat diampuni dosanya. Kalaulah mereka menumpahkan darah yang haram misalkan, maka mereka diampuni oleh Allah. Sudah. Berbeda dengan umat selain atau setelah mereka. Terlebih kita hidup di akhir zaman di mana banyak apa? Banyak apa jemaah? Pembunuhan. Di antara tanda kiamat apa kata Nabi? Takthurul zalazil, banyak gempa bumi. Kemudian yang berikutnya apa? Al-Haraj. Tulis di bukunya Al-Haraj. Ha-ra-jim. Haraj, hadis saya riwayat Imam Bukhari Muslim. Haraj. Haraj itu apa? Jamaah rahmatillah, al-qatlu, pembunuhan. Banyak pembunuhan. Bahkan dalam riwayat yang lain, seseorang tidak tahu kenapa dia membunuh dan kenapa dia dibunuh. Itu akhir zaman, dekat sama kiamat. Dan itu yang terjadi sekarang. Betul? Orang bisa membunuh gara-gara apa? Bukan gara-gara apapun orang bisa membunuh. Gak ada penyebabnya. Gak ada alasan yang pantas untuk membunuh, gak ada. Tapi mereka menghilangkan nyawa saudaranya yang lain. Kita ini di akhir zaman jamaah rahmatillah Allah, masih santai, aneh. Ibadah malas, semuanya malas. Padahal kiamat sebentar lagi. Tandanya ditunjukkan oleh Allah. Masih tenang, ibadah masih santai, sedikit, nambah enggak. Menjauhkan diri dari maksiat tidak, padahal dia di akhir zaman. Dan pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi di sekitar kita, itu tanda akhir zaman. Kenapa nggak mengambil pelajaran? Yang difikirkan dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Padahal ada agama yang terancam di akhir zaman itu. Fitnah. Fitnah. Lihat HP masih tenang, lihat itu masih tenang, ngomongin itu masih tenang, semuanya tenang, maksiat semua tenang. Padahal mereka di penghujung kehancuran semuanya. Sehingga jangan salahkan siapapun ketika kita binasa dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jadikan tanda ini satu ini, pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi, bukan diobrolkan, bukan digibahi we terus. Kunaon nya eta maehan eta teh? Oh kieu meureun. Bukan itu yang penting. Bukan itu yang penting. Yang penting Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa antum sedang di akhir zaman. Nyawa orang itu terlalu murah di zaman ini.
sehingga bisa dihilangkan kapan saja sesukanya. Harusnya antum bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis yang sahih dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ayo buru-buru mengerjakan amal soleh, cepat sebelum datangnya fitnah yang gelap, lebih gelap dari kegelapan malam, kata Rasulullah SAW. Dan ini masanya. Buru-buru, ayo. Yang mau nikah. Iya jamaah, nikah ibadah bukan? Ayo buru-buru. Yang mau sedekah. Yang mau berangkat haji. Yang mau melakukan ini berangkat. Jangan nunggu nanti. Badiru bil a'mal. Tulis di bukunya, badiru bil a'mal. Jadikan status WhatsApp. Badiru bil a'mal. Status WhatsApp itu yang nggak penting lah. Ya. Lagi olahraga, lagi apa? Apa ini jemaah? Jemaah, kalau posting sedang olahraga, menambah agama orang lain tidak? Menambah agama kita tidak? Nol, nggak ada. Serius sana? Sudah kebablasan kita ini jemaah. Kalau mau posting yang bermanfaat, lebih baik lagi apa? Jangan posting apapun kalau nggak bisa. Kelas. Dan mulai ainu cilaka, antum nggak posting WhatsApp tuh nggak akan ada yang celaka, nggak ada. Justru antum selamat dan orang lain selamat. Kita lanjutkan jemaah. Ini kalau sudah bicara olahraga sensitif jemaah. Kemudian kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Nah, badiru bil amal, tulis sudah. Taib, kelas. Itu saja yang penting. Itu yang antum harus ingat. Di zaman seperti ini banyak pembunuhan, cepat-cepat lakukan amal soleh, sibukkan diri dengan amal soleh, titik. Gak usah mikirin yang lain. Gak usah bahas kasus apapun di dalam lingkungan kita. Amal soleh sudah. Beresin diri kita sendiri. Gak usah ngurusin orang lain. Hadis berikutnya jamaah. Hadis berikutnya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i mengatakan, la zawalud ala qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya. Pembunuhan seorang mukmin itu jauh lebih besar di sisi Allah dari hilangnya, hancurnya dunia. Jadi dunia hancur lebih baik daripada hilangnya nyawa seorang mukmin. Kemudian dalil yang berikutnya, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya, ini pun hadis sahih, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah bainan nas, atau awwalu ma yuqda bainan nasi. Dalam satu riwayat ditambahkan yaumal qiyamah. Fid dima, itu dalam urusan apa? Darah. Ana mau tanya, amalan yang pertama kali dihisab apa? Salat. Perselisihan yang pertama kali diselesaikan oleh Allah ya apa Pak? Ininya masalahnya apa? Manusia dengan manusia, tapi pokok masalahnya apa yang diselesaikan sama Allah? Hutang, salah. Bukan. Kalau yang hadis ini, yang dihukum pertama kali oleh Allah masalah darah. Qadha, maksudnya ketetapan hukum. Nanti di hadapan Allah masalah darah dulu yang dihukum duluan. Tapi kalau perselisihan yang pertama kali diungkit sama Allah apa? Bukan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Ini dompet buat laki-laki perempuan? Bisa dua-duanya? Baik. Ayo jemaah. Sama sekali nggak ada yang tahu. Hah? Apa Pak? Aku kasih dompet. Kata Nabi Muhammad SAW, fil jar, perselisihan pertama kali yang akan diselesaikan sama Allah itu adalah perselisihan antar tetangga.
Tangga satu ini musuhan sama tangga sana. Itu dulu yang akan diselesaikan sama Allah. Baru perselisihan yang lain. Hutang ke apa ke semuanya. Jelas? Dan yang pertama kali dihukumi oleh Allah siapa? Orang yang melakukan penumpahan darah. Dia dulu yang dihukum sebelum yang lain. Dan ini menunjukkan besarnya dosa pembunuhan. Dia dulu. Dan yang pertama kali masuk neraka siapa? Hah? Jamaah, jawab. Ini sudah ada yang jawab di depan tadi. Orang munafik. Betul? Betul munafik? Salah. Orang kah? Salah besar. Apa Pak Haji? Kita semua digoda sama setan. Berarti kita semua rombongan masuk pertama kali. Waliyadzubillah. Udah dijawab sama yang di depan. Ini dapat hadiah. Dapat hadiah. Antum mau apa? Dompet? Dompet ini? Fadhal, Masya Allah. Apa jawabannya? Orang soleh atau orang yang dianggap soleh di dunia, mereka dulu yang masuk neraka. Sebelum orang musyrik, sebelum orang kafir, sebelum semuanya. Betul. Ahli Quran, orang alim, dermawan, dan juga orang yang berjihad di jalan Allah, tapi semuanya bohong. Semua niatnya bukan karena Allah bilang kadzabta kepada setiap dari mereka, engkau bohong. Maka mereka dimasukkan terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Itu yang pertama-pertama. Jelas? Nanti di hari akhir. Salah satunya adalah hukuman yang pertama yang akan ditetapkan oleh Allah. Putusan yang pertama adalah dalam masalah darah. Dan ini menunjukkan besarnya masalah ini. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatullah Allah. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain. Di dalam hadis yang lain, dosa-dosa yang paling besar kata Nabi Muhammad SAW, itu yang pertama apalah? Syirik. Dua, membunuh. Bukan membunuh orang tua, membunuh. Kemudian yang terakhir apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha aba ala man qatala mu'minan. Allah enggan, Allah tidak suka, Allah benci kepada mereka yang membunuh jiwa seorang mukmin. Dan dalam penafsiran sebagian ulama, aba di sini artinya Allah enggan melimpahkan rahmatnya kepada mereka yang membunuh jiwa seorang mukmin. Apa maknanya? Aba apa maknanya? Ya enggan. Enggan apa? Memberikan kepada siapa? Orang yang membunuh seorang, yang menumpahkan darah seorang mukmin. Hadis berikutnya jemaah rahmatillah Allah. Hadis berikutnya. Dan mungkin ini hadis yang terakhir yang kita bacakan. Sisanya antum bisa baca, ya. Sedikit lagi tapi antum bisa baca insyaallah taala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih. Apa bunyinya? Fadra, apa bunyinya? Ada bukunya? Pinjam bukunya. Kasih tunjuk. Baca sama antum. Terdengar? Baik, memang tidak terdengar oleh anak juga. Tapi barakallahu fikum, dapat hadiah dari anak. Masya Allah. Wallah, Masya Allah. Antum baca yang keras. Zulman, sampai di situ. Tidak ada satupun jiwa yang dibunuh secara zalim tanpa hak. Lanjutkan. Sampai di situ.
Melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh, yaitu yang membunuh saudaranya, itu ada bagian dosa untuk dirinya sampai hari kiamat. Dan terakhir kata Nabi, alasannya li'annahu awwala man sannal qatla, karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan di atas permukaan bumi sehingga dicontoh oleh anak Adam yang lainnya. Dan ini yang disebut dengan dosa apa? Jariyah. Jadi pahala jariyah ada, dosa jariyah ada. Dan dosa jariyah yang paling panjang jejak dosanya pembunuhan. Di atas muka bumi, bukan bicara ketika di akhirat, tidak. Ketika di surga Adam dengan Ibu, enggak. Tapi di atas permukaan bumi, dosa pertama yang paling jejaknya paling panjang membunuh. Dan anak Adam itu menanggung dosanya sampai hari kiamat kalau ada pembunuhan. Makanya jangan pernah kemudian mengajari anak ketika emosi marah, ketika sudah kuat dewasa, berani melakukan sesuatu, habisi nak. Bunuh saja kalau kamu tidak suka, habisi saja. Bapaknya akan menanggung dosanya. Dan itu yang diajari oleh bapak-bapak zaman sekarang sama anak-anaknya. Bahkan mereka ikut campur ketika anaknya mau membunuh orang lain. Ya, kalau dia sedang ngamuk, omongannya yang keluar itu omongan pembunuhan. Kadek gerak orang. Betul tidak? Kadek orang. Itu didengar sama anaknya. Dan dia ketika melakukannya, di akhirat dia akan menyalahkan bapaknya. Dulu saya begini karena dia. Dia yang mengajari saya untuk membunuh orang lain. Dan subhanallah ada penjahat kemarin di Amerika dihukum mati. Dia bilang sama hakim, harusnya bapak hakim, ibu saya ada di sini sama saya. Kenapa? Maksudnya apa? Bukan menemani, tapi dia pun dihukum mati. Kenapa? Karena gara-gara dia saya seperti ini. Dulu waktu saya mencuri ketika kecil, saya selalu dibela dan ditutup-tutupi kejahatan saya. Sehingga saya menjadi seorang pembunuh. Dan melakukan kejahatan semuanya gara-gara dia. Ini di dunia belum akhirat. Harusnya dia ada di sini sama-sama dihukum mati seperti saya. Semuanya karena orang tua. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan, nah hanya anak saya jadi gara-gara Anda semuanya. Anda yang membiarkan dia bergaul sama orang-orang gak benar. Anda, bukan orang lain, Anda. Jangan salahkan siapapun. Orang tua itu berkuasa terhadap anaknya, bukan dilepas begitu saja. Ketika salah ingatkan, ketika ngaco tegur, hukum dia. Tapi kalau dibiarkan, Anda yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Dan mungkin nanti kelak di akhirat para pembunuh, para pemerkosa, para penjahat itu akan menuntut orang tua masing-masing. Karena buruknya pendidikan yang mereka berikan membuat mereka jadi penjahat. Ingat itu baik-baik jemaah. Hati-hati jika berbicara. Ya, jangan anggap semuanya remeh. Jangan. Wallahu ta'ala. Naam jemaah. Silahkan kalau bertanyakan. Tafadhol. Satu, angkat tangan dulu yang mau bertanya. 2, 3, terus 4. Ingat gilirannya masing-masing ya. Kemudian 5. Kemudian 6, 7. Ada lagi? Ayo jemaah. Taib, mulai antum. Fadhal. Sebentar Pak, nanti antum dapat giliran insyaallah. Barakallahu fikum. Tadi anak tunggu-tunggu. Bagaimana caranya bernahi mungkar terhadap perempuan? Dalam masalah apa? Sesama jenis, ke mereka.
yang ibu tolong saya dia gitu. Jadi anak diam aja gitu. Kenal gitu salah satu tuh anak itu bawa belum kayak benar-benar di luar kewajaran kan. Kok kayak gitu, itu normal nggak gitu? Apa sih bang, ya normal lah gitu. Dan awas aja loh kalau kayak gitu kan ya. Iya. Udah anak diamin aja kan. Nah, Dia masih di luar ini kan. Dan keduluan bisa. satu aja pertanyaan ya. Untuk mau yang itu atau yang satunya lagi? Ya ini tuh tentang ini sih. Tadi teman juga cerita dia bilang bahwa dia pengen berhak dana itu punya uang. Dia langsung bilang daripada saya mencuri yang dosa besar. Nah. Lebih baik saya ini ya saya udah diam aja Ustaz. Ya. Karena Baik, Anda jawab dua-duanya. Nah, yang pertama gini jemaah. Beliau menemukan ada pasangan yang aneh, perempuan suka sama perempuan, kecurigaannya kuat karena terlihat ada yang tidak wajar di antara mereka. Apa yang harus dilakukan? Langsung ngomongkah kepada mereka? Tapi kalau langsung ngomong takut salah. Atau dikatakan, diceritakan kepada orang lain, perempuan juga untuk menasehati, tapi takut gibah. Terus kalau begini gimana jemaah? Coba, kalau kita kemudian sudut pandangnya seperti ini, kapan kita nahi mungkar? Gak mungkin terjadi. Maka yang benar seperti yang Nabi katakan, cegah dengan tangan. Kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat, meskipun mereka mengelak, tetap sampaikan sama mereka, ini haram, ini tidak boleh. Selesai. Dan kalaupun membutuhkan orang lain, itu tidak dihukumi ghibah. Ceritakan, Bu, kasih tahu itu, Bu. Mungkin karena ibu sama-sama perempuan bisa ngasih tahu. Kasih tahu sudah, bukan ghibah. Karena kalau kita berpikir seperti itu tidak akan pernah ada nahi mungkar. Ngomong langsung enggak, cerita sama orang takut gibah. Kumaha teh? Masih aja jalan terus. Maka harus dicegah. Satu itu. Yang kedua, ada yang mengatakan dia ingin top up pinjaman. Dia mengatakan seperti ini, daripada saya mencuri dosa besar, mending saya pinjam dengan riba. Sama-sama dosa besarnya. Jadi nggak ada mendingnya. Tidak ada mendingnya. Sama-sama dosa besar. Jadi itu biasanya diucapkan oleh mereka yang ingin mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia tidak mau meninggalkan yang haram, maka dia mengatakan seperti itu. Ya, emang kalau tidak riba tidak bisa hidup? Memang kalau tidak minjam riba kemudian kita akan sengsara hidupnya? Justru ketika melakukan itu kita sengsara. Ya, jelas? Baik. Yang berikutnya siapa tadi? Antum, fadhal. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan pembunuhan. Iya. Bagaimana hukum malapetaka yang bisa menjelaskan pada pembunuhan? Gak boleh, haram. Seperti apa? Tinju boleh nggak? Kita bicara syariat, bukan hobi. Kalau laki-laki ditanya tinju kumaha hukumna, resep we nu aya. Ditanya bela diri campuran MMA, gimana hukumnya? Asik, apalagi yang menangnya muslim terus. Oh, masya Allah. Pakai dalil. Padahal hukum asal secara syariat apa? Haram, nggak boleh. Kenapa? Memukul wajah itu incaran paling utama. Sedangkan kita diharamkan bahkan menampar wajah, nampar bukan mukul, nampar saja nggak boleh. Apalagi mukul, apalagi menghajarnya sampai orang itu tidak bangun lagi. Atau dicekik sampai dia tertidur, pingsan. Ini haram, nggak boleh. Hasil yang dihasilkan dari perbuatan seperti ini haram. Meskipun setelah selesai main tangannya begini, satu ke atas, tetap tidak boleh. Iya, nggak boleh. Nggak boleh hukumnya. Bela dirinya tidak ada masalah selama tidak melanggar syariat. Ya, antum mau belajar apa saja, yang penting aturan syariat dijaga. Kapan atuh Ustadz bisa mukul wajahnya? Kalau melawan orang musyrik di medan peperangan. Bukan menghajar saudara sesama muslim. Wallahu ta'ala. Hah? Latihan pun tidak boleh ke wajah. Meskipun pakai apa? Pasti kena muka nggak? Benjol tuh? Bisa ketihan nggak? Bisa. Iya, apalagi kalau tidak seimbang, selesai. Iya. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Insyaallah ta'ala yakum insyaallah barakallahu fi. Fadhal. Apakah dosa besar juga ketika seorang menjadi algoritma kepada kedua
Tidak. Seorang algojo itu terbebas dari hukuman dosa karena dia menghilangkan nyawa apa? Orang yang membunuh. Kenapa? Karena dia punya hak untuk melakukannya. Dia diperintahkan oleh pemimpin untuk melakukannya, mengeksekusi, sehingga sebetulnya yang dia lakukan bukan dosa tapi ibadah. Iya, ibadah. Karena dia menunaikan hukum Allah di atas permukaan bumi, jadi ibadah malah. Jika dilakukan secara apa? Hak, benar. Wallahu ta'ala. Nah, bukan dosa jadi. Silakan, siapa lagi yang tadi yang bertanya? Antum. Iya. Dia dapat pahala. Kalau dia mengajari dosa, membiarkan anaknya berbuat dosa, dia dapat dosa dari anaknya. Tapi sebaliknya, meskipun dia tidak mengurus, kalau anaknya berbuat baik, otomatis orang tuanya dapat. Apa alasannya? Karena kata Nabi, anak itu hasil perbuatan, hasil pekerjaan orang tua. Ustadz nggak ngurus, paling tidak kata para ulama, adanya mereka di atas permukaan bumi karena perbuatan orang tua. Betul? Itu saja sudah cukup menjadi alasan orang tua berhak mendapatkan pahala kebaikan anaknya, meskipun mereka zalim. Itu kedudukan orang tua bagi seorang anak. Dibuang, tidak pernah diajari, tidak pernah diurusi, tidak pernah dinafkahi, tapi anaknya jadi orang baik, maka kebaikan anak tetap didapatkan orang tuanya. Itu orang tua. Jadi jangan macam-macam sama orang tua. Ya, wallahu taala. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Fadhal, siapa lagi? Antum. Assalamualaikum. Sebentar. Ini harus diperjelas deh. Ganggunya gimana? Nyentuh-nyentuh, seperti mau melecehkan seperti itu. Ya, ditonjok alasannya karena itu saja. Mengganggu. Berarti antum sedang membela kehormatan antum? Antum sedang membela diri antum dari keburukan dia? Maka nggak apa-apa. Dan itu berlaku untuk setiap perbuatan orang lain yang berusaha menodai kehormatan kita atau mengambil hak kita. Seperti mau merampas harta kita dan semisalnya, kita boleh melakukan pembelaan diri. Tapi bukan dihilangkan nyawanya, bukan. Paham? Kalau tidak sengaja kemudian hilang nyawanya itu beda lagi. Tapi kalau kita membela diri sampai kita menghabisi nyawanya itu nggak boleh. Jelas ya? Maka boleh. Jadi bukan kemudian digoda terus dicolek lagi sama kita. Sudah, kamu pergi saja. Oh, itu tambah jadi. Ya. Waliyadzubillah. Nah. Baik. Fadhal, antum ya. Fadhal. Barakallahu fiik. Nah, kalau ada alasan medis yang jelas bahwa memang tidak boleh melahirkan lagi karena berbahaya untuk dirinya, maka tidak ada masalah, itu syar'i, itu udzur. Tapi jika hanya trauma, maka trauma ini bisa diobati sebetulnya. Maka obati ini selama dia masih bisa melahirkan secara, atau selamat meskipun disesar tapi selamat, ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak mau hanya gara-gara trauma, ini nggak boleh, ya. Dan satu hal jemaah rahmatullah, yang sering menjadi penghalang itu sebetulnya bukan trauma, tapi masalah dunia. Capek ngurus anak-anak, capek membiayai menafkahi anak-anak, itu yang sering jadi alasan sebetulnya, bukan karena trauma, bukan. Karena seorang wanita itu secara umum ketika dia sesakit apapun melahirkan, hilang rasa sakitnya, hilang kenangan tentang penderitaannya ketika mengurusi anak. Jerit-jerit, teriak-teriak, wah ngamuk-ngamuk sama suaminya, gara-gara kamu. Tapi sudah brojol, lihat anaknya, semuanya hilang. Ya, ini hukum masalahnya. Makanya
sebetulnya banyak faktor lain. Nah, ini yang dihilangkan. Jika tidak ada masalah serius dengan kesehatannya, maka tetap melahirkan. Tapi jika ada, ditutup, maksudnya tidak boleh melahirkan lagi, maka ini tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya insyaallah. Fadhal, siapa lagi tadi? Antum, kemudian bapak itu, kemudian antum. Fadhal. Ya pemuda, ayo kamu. Fadhal. Misalnya seorang guru menceritakan pengalamannya dulu, dia pernah menceritakan pengalamannya kalau dia itu tadi tentang berbicara di depan semua muridnya gimana dia melakukan dulu nanti dosanya, langsung menceritakan pengalaman dia itu ke murid-murid kalau dia itu tadi tentang membuli sampai di darah. Apa? Membuli. Ya maksudnya gurunya tuh, misalnya saya seorang guru nih, saya dulu pernah nantangin membuli sampai di darah, tapi menceritakan pengalaman saya tadi nantangin membuli. Tujuannya untuk apa? Ya, karena saya akan murid saya tuh Berani. Ya, tergantung. Kemudian kalau ada kemungkinan besar mereka melakukan itu, ini bisa jadi dosa jariah. Yang perlu diceritakan, yang perlu ditanamkan itu bahwa ketika kita dizalimi, jangan diam. Kita punya hak untuk membela diri kita, itu cukup. Itu cukup sudah. Daripada kemudian menceritakan dulu saya pernah ngegebugin pembuli sampai berdarah-darah. Nanti mereka tertanam, oh kalau begitu setiap ada orang yang bully kita apa? Hajar. Kemungkinannya mereka bisa melakukan yang lebih buruk. Karena ketika seseorang dikuasai amarahnya, syaitan ikut campur. Tadinya hanya ingin mukul, terakhirnya apa? Menghabisi. Jangan jadi pencetus pikiran, jangan. Ya, kita tidak boleh menjadi pencetus keburukan pada diri seseorang. Karena kalau kita yang jadi pencetusnya, kita dapat bagiannya. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan terjawab insyaallah ta'ala. Siapa lagi tadi? Fadhal, antum. Iya. Gak terdengar, afwan. Apa pertanyaannya? Bagaimana kalau ada yang menghina Al-Quran, agama, dengan kita, apa yang harus dilakukan? Karena ditanyakan imam Iya, bela agama kita. Bela. Masa diam? Antum mau diam? Hah? Takut sama apa? Oh iya. Maksudnya begini jemaah. Bela itu wajib, marah itu wajib, tapi melakukan perbuatannya juga harus sesuai syariat. Boleh kita menegakkan hukum had kepada yang menghina Al-Quran, boleh tidak? Kita nggak punya hak. Tapi membela wajib. Membela itu tidak harus dengan apa? Bisa dengan apa? Atau kemudian dilaporkan kepada pihak yang bisa memberikan hukuman. Itu bentuk pembelaan. Jangan hanya apa? Ya. Sabar aja sabar, enggak. Iya, sabar itu benar, tapi pembelaan itu tanda keimanan kita. Dengan cara yang benar. Bisa dengan tangan, enggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Enggak bisa juga dengan lisan, dengan apa? Hati, sudah selesai. Ya, itu tahapannya. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir antum. Nah, betul. Kalau sudah menunaikan tugas dan ada dannya, didik sudah, kemudian tetap memperingatkan mereka dan mencegah kemungkaran mereka, maka orang tua tidak dapat dosanya. Tapi yang sering terjadi, dia didik sudah, tapi ketika anak melakukan keburukan dia nggak mencegah. Ini akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak orang tua yang seperti itu, takut sama anak. Takut luar biasa sama anak. Gak ada kekuasaan sama sekali. Anaknya melotot sedikit dia ciut. Anaknya suaranya lebih tinggi dia lemas. Nah, manusia seperti ini yang akan celaka nanti di akhirat. Kenapa?
Susah. Harus di apa? Diruqyah sama bapak ibunya sekalian, diruqyah. Iya. Sekalian sama bapak ibunya. Iya. Wallahu a'lam. Bisa. Nah, taib jemaah, kita rasa cukup sampai di sini jemaah rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Atau sebelum ini hadiah harus keluar sebentar saja ya. Yang mau jawab pertanyaan anak angkat tangan. Ya Allah. Cepat. Angkat tangan dulu cepat. Sudah, antum jawab pertanyaan anak. Sebutkan dosa besar atau dosa yang paling besar tadi yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Apa saja? Ayo cepat. Syirik, membunuh, bukan. Tadi ada yang nyeletuk di belakang. Ya Allah. Menzinai siapa? Ahsan, ya Allah, sudah. Cepat saja, cepat ini. Kemudian yang berikutnya, Nabi bilang Muhammad SAW mengatakan seperti ini, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dalam hadis tadi ada dalam bukunya. Siapa yang bisa menyebutkan dosa apa saja yang disebutkan Nabi? Cepat. Selain hadis yang tadi, lafadznya akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Betul. Apa? Terus. Naam, sahih, fadhal. Dia satu lagi, siapa yang menjawab? Angkat tangan. Ayo satu lagi, jemaah. Ya Allah. Antum. Kalau antum harus agak susah pertanyaannya. Sebutkan dua hadis. Yang menunjukkan bahwa membunuh itu dosa yang berat. Apa? Selain yang sudah disebutkan tadi. Boleh lihat. Jadi hilang semua hadisnya. Satu, bahwa membunuh seorang mukmin itu jauh lebih agung, lebih besar di sisi Allah dibandingkan hilang atau binasanya dunia. Satu. Yang kedua, haraman. Artinya, ahsan, barakallahu fiik. Dan hadiahnya untuk antum, fadhal. Jamaah mau tanya sama antum sekalian. Antum belajar ini untuk apa, jamaah? Mengamalkan. Ana mau tanya sekarang. Untuk bisa mengamalkan harus ingat tidak? Harus. Berarti apa yang sudah dipelajari harus diingat. Harus diingat. Dan kemudian diamalkan. Kemudian kalau antum ditanya tidak mau jawab, kenapa? Enggak, ini pertanyaan serius jemaah. Kenapa jemaah? Apakah malu? Kalau karena malu, ingat, orang yang malu dalam ilmu tidak akan pernah dapat ilmu. Jangan lupa ini. Terus alasan yang lain apa kalau selain malu? Karena salah niat. Takut niatnya salah karena hadiah. Itu bagus. Tapi itu bukan alasan untuk tidak menjawab. Karena niat itu urusan apa? Hati. Oh, lain kali begini nanyanya, anak pengen tahu kalau begitu. Nggak usah pakai hadiah. Jawab nggak? Tapi faktanya sama. Nggak ada hadiah juga nggak jawab. Oh, jadi intinya bukan niat masalahnya sebetulnya. Ya, lebih ke arah malu. Kalau antum malu, alasannya malu kepada siapa? Saudara antum sesama muslim. Ya Ustaz, takut ditertawakan. Apa masalahnya kalau mereka tertawa? Apakah membahayakan antum? Waduh, Masya Allah, malu kepada Allah katanya.
Justru kalau malu kepada Allah, maka dia akan selalu berusaha menjadi yang terdepan dalam ilmu. Dan ini serius ya. Dan ana bertanya itu bukan ingin mempermalukan siapapun, tidak, wallah. Yang ana lakukan ini dilakukan ratusan tahun oleh para ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu setiap ngaji pasti nanya. Bahkan yang di balik tembok sekalipun ditanya. Yang di balik tembok. Oh iya. Kenapa? Karena ternyata banyak yang sengaja duduk di balik tembok supaya tidak ditanya oleh Syekh Utsaimin. Alhamdulillah di sini tiangnya cuma 1 2, cuma 2, aman 3. Aman. Ya, ayo. Jangan hanya datang duduk, maksimalkan manfaatnya. Ana kan nggak minta antum kemudian menjawab dengan ingatan saja kan? Itu maksud ana jemaah, supaya ilmu itu digunakan dan antum menjadi penyebab kebaikan bagi orang lain. Ya, mulai sekarang jangan begitu. Siapa yang angkat tangan? Apa? Angkat. Salah Ustaz, nggak apa-apa. Antum sudah dapat pahala karena ingin mencoba atau mencoba. Jelas ya? Mudah-mudahan Anda nggak perlu mengulang kalimat ini lagi, jam. Siap? Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.